Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi jitabahu min khalqihi wastafahu. Amma ba'du. Faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama mutalaah kitab Daqaiqul Akhbar, di mana kitab ini memuat tentang kabar-kabar yang pelik tentang surga, neraka, ruh, malaikat dan lain sebagainya, di mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau. Amin, Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiramin bararati wa ruhi jama'atihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin al-kamilin والشهداء الصالحين خصوصا ورفع سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام رضي الله عنهم من بقية الصحابة القرابة وجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونخص خصوصا الشيخ بالقدر الجليل قدس روحه الرشاد عليكم بسليم بن الرحيم الرحيم والفاتحة إلى مؤلف هذا الكتاب دقائق الأخبار الإمام عبد الرحيم بن أحمد Al-Qadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi bagi Allah, alladzi zat hadana yang telah memberikan petunjuk, siapa Allah na kepada kita semua, bidinihi dengan agama Allah, alladzi yang akmalahu yang telah disempurnakan atau yang telah menyempurnakan siapa Allahu pada agama, wartadahu dan meridai siapa Allahu pada agama. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi, wassalatu mudah-mudahan salawat wassalamu dan keselamatan ala nabiyhi tetap tercurah kepada nabi, nabinya Allah, Sayyidina yakni pemimpin kita semuanya, Muhammadin, Nabi Muhammad, alladzi jitabahu seorang manusia, alladzi jitabahu yang telah memilih siapa Allahu kepada Nabi Muhammad, min khalqihi di antara makhluknya Allah, wastafahu dan telah sama maknanya ya, memilih. Ijtabahu yang telah dipilih dan pilihan ya. Wastafahu lebih kepada pilihan maknanya. Wa ba'du, dan setelah itu, artinya setelah mengucap basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, fa'aquluh maka saya, kata beliau Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi berkata, Al-babul awwalu fi khalqir ruhil a'zami wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama, fi khalqir ruhi ialah dalam penciptaan ruh al-a'zam yang agung. Wa huwa, adapun ruhul a'zam, ruh yang agung itu, nuru sayyidina ialah cahaya Gusti kita semuanya, wa nabiyina dan nabi kita semuanya, Muhammadin yakni adalah Nabi Muhammad,
Alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad as-salatu apa ya, yakni ada ialah rahmat wassalamu dan keselamatan. Pada bab yang pertama ini akan mengulas mengenai penciptaan ruh yang agung, yaitu adalah ruhnya baginda kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad jaa fil khabari inna Allah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu awson. Qad jaa, sungguh telah datang, artinya riwayat, fil khabari, dalam sebuah khabar hadis, inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa, telah menciptakan siapa Allah ta'ala, syajaratan, akan sebuah pohon, laha, di mana pohon tersebut arba'atu awsonin, memiliki 4 cabang. Allah telah menciptakan sebuah pohon. Pohon tersebut terdapat 4 cabang. Fasammaha syajaratal yaqini. Fasammaha, maka memberikan nama siapa Allah pada pohon tersebut, syajaratul yaqin, dengan nama syajaratul yaqin, pohon keyakinan. Summa khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min durratin bayda'a kamithli tawusi. Summa khalaqa, kemudian Allah menciptakan nura Muhammadin, akan cahaya Nabi Muhammad, fi hijabin, di balik tabir keagungannya, min durratin, diciptakan dari intan putih, min durratin baydo'ah, diciptakan dari intan putih, kamitsli tawusi, dengan bentuk seperti burung merak. Jadi awalnya seperti itu. Wa wada'ahu ala tilka syajarati, wa wada'ahu, dan meletakkan siapa Allahu pada cahayanya Nabi Muhammad, ala tilka syajarati, pada pohon tersebut. Fasabbahah, wa wada'ahu, dan meletakkan Allahu pada cahayanya Nabi Muhammad yang berbentuk burung merak, ala tilka syajarati, di atas pohon syajaratul yakin itu. Fasabbaha, lalu kemudian bertasbih, alaiha, kepada kembali ke syajarah. Fasabbaha, kemudian bertasbihlah burung itu, alaiha, di atas pohon, miqdar sab'ina alfasanatin, selama 70.000 tahun. Membaca tasbih selama 70 tahun. Burung tersebut ketika berada di pohon syajaratul yaqin. Tsumma khalaqa mir'atal hayati. Tsumma khalaqa, kemudian Allah menciptakan mir'atal hayati, cermin kehidupan. Fawudi'at, lalu diletakkan cermin kehidupan itu, bistiqbalihi, di hadapan burung merak tersebut. Nur Nabi Muhammad diciptakan bentuknya seperti burung merak, lalu diletakkan di syajaratul yaqin. Kemudian burung tersebut, cahaya yang mirip dengan bentuknya burung merak tersebut, bertasbih selama 70 tahun. Kemudian di hadapannya itu diciptakan oleh Allah sebuah cermin kehidupan. Falamma nadharah, maka ketika melihat, at-tawusuh, burung merak, fiha, pada cermin tersebut, ro'a, maka melihat burung tersebut, suratahu, pada bentuknya burung itu, ahsanu suratin, akan paling bagusnya bentuk, wa azyan hayatin, dan bentuk yang terindah. Jadi lalu tatkala burung merak itu memandang ke cermin tersebut,
maka ia dapat melihat bentuk rupa dirinya dengan rupa yang terbaik dan bentuk yang terindah. Fastaha minallahi ta'ala. Fastaha, maka burung itu merasa malu, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'araqah, lalu burung itu berkeringat. Faqatarah, lalu menetes keringat tersebut, minhu, dari burung itu, sita qataratin, dengan 6-7 tetesan. Karena malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala atas ciptaan yang ahsana suratin, rupa yang terbaik dan bentuk yang terindah. Malu, lalu kemudian dia berkeringat dan meneteslah keringat tersebut sebanyak 6 tetesan. Faqalaqallahu ta'ala minal qatratil ula. Faqalaqallahu ta'ala, maka menciptakan Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, minal qatratil ula, dari tetesan yang pertama, nur ya. Dari nur itu, Abu Bakrin, nur Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di tetesan pertama Allah ciptakan nur daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi awal mula nur yang terdapat atau nur yang menjadi cikal bakal terciptanya Sayyidina Abu Bakar adalah dari tetesan rasa malu nur Nabi Muhammad SAW, karena diciptakan oleh Allah dengan rupa yang terbaik dan bentuk yang terindah. Wa minal qatratis tsaniyah, dan dari tetesan yang kedua, Umar radhiyallahu anhu, ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Wa minal qatratis tsalisati, dan dari tetesan yang ketiga, Utsman radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Utsman. Terciptalah dari tetesan yang ketiga nurnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa minal qatratir rabi'ati, kemudian dari tetesan yang keempat, Aliyan radhiyallahu anhu, adalah nur Sayyidina Ali. Wa minal qatratil khamisati al-wardah, dan dari tetesan yang kelima, al-wardah, Allah ciptakan bunga mawar. Wa minal qatratis sadisati, dan dari tetesan yang keenam, al-arzah, yakni nurnya padi. Satu nur dari tetesan nurnya Nabi Muhammad itu, terciptalah nurnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang keempat. Dan Allah ciptakan nurnya bunga mawar dan juga nurnya padi. Summa sajada dzalika nurul Muhammadiyyu khamsa marratin. Summa sajada, kemudian sujud, dzalika nuruh, apa nur itu, al-Muhammadiyuh, nur yang berasal dari nurnya Nabi Muhammad, khamsa marratin, sebanyak 5 kali. Fasara alaina tilka sajadati fardan muaqqatan. Fasarat, maka jadilah, alaina, bagi kita, tilka sajadatuh, apa sujud yang 5 itu, fardhon, suatu kewajiban, muaqqatan, yang tertentu waktunya. Fa faradallahu ta'ala khamsa shalawatin ala Muhammadin. Fa farada, maka memfarduhkan, mewajibkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, khamsa shalawatin, pada 5 waktu sholat, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ummatihi, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadhara Allah Ta'ala ila dzalikan nuri marratan ukhra. Tsumma nadhara, kemudian melihat Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala,
ila dzalikan nuri, ke nur Nabi Muhammad marratan ukhra, sekali lagi. Fa'araqah hayatan minallahi ta'ala, fa'araqah lalu berkeringat apa nur, hayatan karena merasa malu, minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Famin araqi anfihi khalaqallahu al-malaikata, famin araqi anfihi, maka dari keringat hidungnya nur Nabi Muhammad, khalaqallahu al-malaikata, khalaqah ialah menciptakan Allah, siapa Allah, al-malaikatah kepada malaikat. Jadi malaikat itu berasal dari tetesan rasa malu nur Nabi Muhammad dari tetesan hidungnya. Wa min araqi wajhihi, dan dari keringat wajah nur Nabi Muhammad, khalaqal arsyah, Allah menciptakan al-arsyah, arsy, wal kursiyah, dan kursi, wal lauhah, dan lauh mahfuz, wal qalama, dan qalam, wasyamsa, dan matahari, wal qamar, bulan, wal hijabah, wal hujubah, dan berbagai tabir kekuasaan Allah, wal kawakibah, bintang-bintang, wa ma kana fis sama'i, dan sesuatu kana yang ada pada sesuatu itu fis sama'i, di langit. Jadi dari keringat wajah nur tersebut maka Allah menciptakan arsy, kursi, lauhul mahfuz, qalam, matahari, bulan, dan berbagai tabir kekuasaannya, bintang-bintang, dan segala benda yang ada di langit, yakni yang ada di alam jagat raya ini. Wa min arqi sadrihi khalaqal anbiya wal mursalin. Wa min arqi sadrihi, dan dari keringat dada nur tersebut, khalaqah al anbiya, khalaqa menciptakan siapa Allah, al anbiya, para nabi, wal mursalin, dan para utusan, wal ulama, dan para ulama, wasyuhada, dan para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Jadi terciptanya nur para nabi, para utusan, para ulama, syuhada, dan sholihin itu adalah karena tetesan rasa malu dari keringatnya nur Nabi Muhammad yang berasal dari dadanya. Wa min arqi dhahrihi, dan dari keringat punggung nur tersebut, khalaqallahu al-baital ma'mura, khalaqa menciptakan Allah, siapa Allah, al-baital ma'murah, baitul ma'mur, wal ka'bata, dan Ka'bah, wa baital maqdisi, dan baitul maqdis, wa mawdi'al masajid fid dunya, dan tempat-tempat masjid-masjid fid dunya, di dunia. Itu tercipta dari nur punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena merasa malu diciptakan oleh Allah dalam bentuk paling indah dan juga hay'ahnya paling indah. Wa min arqi hajibihi, wa min arqi hajibaihi khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Wa min arqi hajibaihi, dan dari keringat dua alis nur tersebut, khalaqa menciptakan siapa Allah, ummata Muhammadin, akan umat Nabi Muhammad, minal mu'minina, nyatanya dari orang-orang yang beriman, wal mu'minati, dan orang-orang beriman perempuan, muslimin, muslimat. Wa min arqi udhunaihi, dan dari keringat kedua telinga nur tersebut, khalaqa arwahal Yahudi, Allah menciptakan akan arwah-arwah dari orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wal Majusi, dan orang-orang Majusi, wa ma asbaha dzalika, dan ruh-ruh orang serupa mereka, minal mulhidina, dari kalangan orang-orang kafir, wal jahidina, dan para penentang agama, wal munafiqina, dan orang-orang munafik. Nah, ini semua
tercipta dari keringat kedua telinga dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min arqi rijlaihi. Mana ini? Wa min arqi rijlaihi, dan dari keringat kedua kaki nur Nabi Muhammad khalaqal arda minal masyriqi ilal maghribi. Khalaqa, Allah menciptakan al-arda akan bumi, minal masyriqi dari timur, ilal maghribi sampai ke barat. Wa ma fiha, dan sesuatu fiha yang terdapat di dalamnya. Yang di dalam bumi ini maksudnya. Jadi itu semua terciptakan asalnya dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa qala Allah Ta'ala lidzalika an-nur undur amamaka ya nur Muhammadin. Summa qala, lalu kemudian berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, lidzalika an-nuri, pada nur tersebut, undur, lihatlah wahai engkau nur, amamaka, pada hadapanmu, ya nur Muhammadin, wahai nurnya Nabi Muhammad. Fanadhara fara'a amamahu nuran wa min waraihi nuran wa an yaminihi nuran wa an yasarihi nuran wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Fanadhara, maka lalu kemudian melihat apa nur Nabi Muhammad. Fara'a, maka melihat Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad, amamahu, di depan nurnya, nuron, ada nur lagi. Wa min waraihi, dan dari belakangnya nur itu nuron, terdapat nur juga. Wa an yaminihi, dan dari kanannya, arah sebelah kanannya dari nur itu nuron, terdapat nur juga. Wa an yasarihi, dan dari sebelah kirinya terdapat nur juga. Wa hum, dan adapun cahaya tersebut, Abu Bakrin, yakni adalah nurnya Abu Bakar, wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum, mudah-mudahan meridhai Allah siapa Allah anhum, dari 4 sahabat tersebut. Thumma sabbaha dzalikan nuru sab'ina alf sanatin. Thumma sabbaha, kemudian bertasbih, dzalikan nuru, apa nur-nur itu, sab'ina alf sanatin, selama 70.000 tahun. Jadi nur-nur tersebut yang telah diciptakan itu bertasbih, membaca tasbih sebanyak 70 tahun lamanya. Summa khalaqallahu nurul anbiya min nuri Muhammadin alaihi salam. Summa khalaqa, lalu kemudian menciptakan Allah, siapa Allah, nurul anbiya'i, pada cahayanya para nabi, nurnya para nabi, min nuri Muhammadin, dari nurnya Nabi Muhammad alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad assalamu apa keselamatan. Tsumma nadharallahu ila dzalika nur. Tsumma nadharah, kemudian Allah kembali memandang, ila dzalika nurih, pada cahaya tersebut, khalaqa minhu arwahahum, maka Allah menciptakan minhu, dari nur tersebut, arwahahum, yakni adalah ruh-ruhnya para nabi. Yani khalaqa arwahal anbiya'i, maksudnya Allah menciptakan ruh-ruh para nabi, min araqi ruhi Muhammadin, dari keringat ruh Nabi Muhammad alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad assalamu apa keselamatan. Wa khalaqa arwaha umami haula'il anbiya'i min araqi arwahi anbiya'ihim. Ini. Wa khalaqa, dan menciptakan siapa Allah, arwaha umami haula'il anbiya, apa akan ruh-ruhnya, umatnya para nabi tersebut. Min araqi arwahi anbiya'ihim, dari keringat ruh-ruhnya para nabi umat mereka. Jadi setelah diciptakan ruhnya para nabi dari nurnya Nabi Muhammad, Allah juga menciptakan arwah-arwah atau ruh-ruh dari umatnya para nabi tersebut dari keringat-keringat ruhnya para nabi tersebut. Jadi ruhnya para nabi pun juga berkeringat, lalu kemudian diciptakan ruhnya umat dari para nabi tersebut, yakni arwahi kulli ummatin, yakni adalah maksudnya arwahi kulli ummatin, diciptakan ruh-ruhnya setiap umat, khuliqat min araqi ruhi nabiha, yang diciptakan apa ruh-ruh, min araqi ruhi nabiha,
dari keringat ruhnya nabinya umat itu. Wa khuliqat arwahil mu'minina min ummati Muhammadin min araqi Muhammadin alaihi salam. Wa khuliqat, dan diciptakan arwahul mu'minin, apa ruhnya orang yang beriman, min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad, min araqi Muhammadin alaihi salam, dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu ruh orang beriman itu mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setelah diciptakan para ruh orang-orang yang beriman yang lalu diciptakan hasil dari ruh dari Nabi Muhammad itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman. Summa khalaqa qindilan min al-aqiqil ahmari yura zahiruhu min batinihi. Summa khalaqa, kemudian menciptakan Allah, qindilan, sebuah lampu, min al-aqiqi, dari batu aqiq al-ahmar yang merah. Yura, yang dapat dilihat, zahiruhu, bagian luarnya lampu, min batinihi, dari bagian dalamnya. Karena kindil ini, lampu ini, penjelasannya di sini cara melihatnya adalah dari luarnya. Itu tembus sampai ke dalam ketika dilihat. Summa khalaqa surata Muhammadin alaihi salam ka suratihi fid dunya. Summa khalaqa, lalu menciptakan Allah surata Muhammadin alaihi salam, bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasuratihi, seperti bentuk tubuhnya Nabi Muhammad fid dunya, di dunia. Jadi memang asal semua penciptaan di muka bumi ini berkat penciptaan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa wada'aha fi hadzal qindil. Summa wada'aha, kemudian meletakkan siapa Allah pada bentuk ini, fi hadzal qindili, di lampu dari akik merah ini. Faqamah, lalu tubuh itu berdiri, fihi, di kindil, kindil itu, lampu, kemudian berdiri, kaqiyamihi fi sholati, seperti berdirinya bentuk dari Nabi Muhammad itu fi sholati, di waktu sholat. Jadi selanjutnya itu Allah menciptakan sebuah lampu dari batu akik merah yang dapat terlihat bagian luar lampu itu dari bagian dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk tubuh Nabi Muhammad seperti bentuk tubuh beliau saat di dunia. Lalu kemudian Allah meletakkan bentuk tubuh itu di lampu dari akik merah. Lalu tubuh itu berdiri di sana seperti berdirinya beliau di dalam sholat. Summa tofa, kemudian summa tofat, kemudian berkelilinglah arwahul anbiya'i, apa arwah-arwahnya para nabi, haula nuri Muhammadin alaihi salam, di sekitar nur Nabi Muhammad alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad assalam. Fasabbahu, kemudian bertasbihlah ruh-ruh dari para nabi ini, wahallalu, dan bertahlil siapa ruh-ruhnya para nabi ini, miqdara mi'ati alfi sanatin, seukuran waktu 100.000 tahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti itu selama berapa tahun? 100.000 tahun. Jadi ruh-ruh para nabi ini setelah diciptakan lalu berkeliling di seputar nur Nabi Muhammad tersebut, lalu mereka bertasbih dan bertahlil selama 100.000 tahun. Summa amarallahu ta'ala kullal arwahi liyanzuru ilaiha, fanadhuru ilaiha faminhum man ra'a ra'sahu fasara khalifatan.
Summa amarallahu, kemudian memerintahkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, kullal arwahi, pada setiap ruh, liyanzuru, agar supaya melihat, memandang setiap ruh, semua ruh, ilaiha, pada ruhnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintah semua ruh itu agar mereka memandang kepada bentuk tubuh Nabi Muhammad, ilaiha, kepada bentuk tubuh Nabi Muhammad. Fanadharu, lalu mereka memandang, ilaiha, kepada bentuk itu, bentuk dari Nabi Muhammad. Faminhum man ra'a ra'sahu fasara khalifatan. Faminhum, maka di antara mereka, dari ruh-ruhnya para nabi ini, man, ialah orang, ra'a, yang melihat, siapa orang, ra'sahu, pada kepala dari tubuh Nabi Muhammad, fasara khalifatan, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia, khalifatan, sebagai khalifah, wasultanan, dan penguasa, bainal khalaiki, di antara para makhluk. Jadi tidak semua utuh nur atau bentuk daripada Nabi Muhammad ini terlihat secara keseluruhan. Ada yang melihat di bagian kepalanya saja, maka saat ia melihat, ruh tersebut melihat bagian kepala bentuk Nabi Muhammad, maka jadilah ia di muka bumi ini sebagai khalifah wa sultanan, pemimpin, bainal khalaiki, di antara para makhluk. Wa minhum man ra'a hajibaihi fasara nuqashan. Faminhum, maka di antara para ruh itu, man, ialah orang, ra'a, yang melihat, siapa orang, kok kelewat nih, oh, hajibaihi, maaf, kelewat mana, oh, sultanan. Wa minhum man ra'a jabhatahu. Wa minhum, dan di antara para arwah itu, man, ialah orang, ra'a, yang melihat, siapa orang, jabhatahu, akan keningnya, dahi, melihat dahi daripada Nabi Muhammad. Fasara amiron, maka jadilah ia kelak di dunia amiron, sebagai pemimpin, adilan, yang adil. Di orang yang menjadi pemimpin yang adil ini, maka ruhnya terdahulu itu, ya, telah melihat daripada jabhahnya Nabi Muhammad, dahi atau keningnya Nabi Muhammad yang mulia. Wa minhum man ra'a ainaihi. Wa minhum, dan di antara mereka, man, adalah orang, ra'a, yang melihat orang, ainaihi, pada kedua mata Nabi Muhammad, fasara, maka menjadilah ia kelak di dunia hafidhan, sebagai penghafal li kalamillahi ta'ala, bagi firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man ra'a hajibaihi fasara nuqashan. Wa minhum, dan di antara para ruh itu, man, ialah orang, ra'a, yang melihat, siapa orang, hajibaihi, pada kedua alis mata beliau, fasara, maka jadilah orang tersebut nakashan, sebagai ahli ukir. Jadi kalau di dunia ia pandai mengukir, maka ruhnya dulu itu saat diciptakan diperintahkan untuk melihat bentuk dari Nabi Muhammad itu adalah melihat bagian mata dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hajibai, alis. Wa minhum man ra'a udunaihi. Wa minhum, dan sebagian dari ruh itu, man, ialah orang, ra'a, yang melihat, siapa orang, udunaihi, pada kedua bentuk telinga Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah orang tersebut mustami'an, orang yang bisa mendengarkan, wa maqbul, mustami'an, wa muqbilan, dan orang yang memfokuskan dirinya, sudah ahli mendengarkan, wa muqbilan, dan juga orang yang bisa memfokuskan dirinya. Wa minhum man ra'a khaddaihi.
Wa minhum, dan di antara mereka man, ada orang ra'a yang melihat khaddaihi, pada ruh kedua pipi beliau Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia muhsinan, sebagai orang yang baik, wa aqilan, dan orang yang berakal atau pandai. Wa minhum man ra'a syafataihi, wa minhum, dan di antara mereka ada man, ada orang ra'a yang melihat syafataihi, pada kedua bibir beliau Nabi Muhammad yang mulia, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia waziran, sebagai seorang menteri. Wa minhum man ra'a anfahu, wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ra'a yang melihat siapa man anfahu, pada hidungnya bentuk Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia hakiman, orang yang bijaksana, wa tabiban, dan orang yang ahli dokter ya, tabib, wa attaran, dan ahli minyak wangi. Bagian hidung yang dilihat nih. Di dunia itu kalau salah satu dari orangnya ini ya tukang minyak, jadi dokter, kemudian juga orang yang bijak, itu ketika nurnya diperintahkan untuk melihat bentuk daripada Nabi Muhammad, ia melihat bagian hidung bentuk dari Nabi Muhammad yang mulia. Wa minhum man ra'a famahu, wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ra'a yang melihat man famahu, pada lisan Nabi Muhammad, mulutnya maksudnya kalau kata kasarnya ya, fasara, maka jadilah ia shaiman, orang yang rajin berpuasa. Orang yang rajin berpuasa. Ahli tirakat maksudnya. Wa minhum man ra'a sinnahu, wa minhum, dan di antara mereka ruh man, ialah orang ra'a yang melihat siapa man sinnahu, pada giginya Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia husnal wajhi, akan orang yang bagus wajahnya. Bagus wajahnya, berparas rupawan ya. Minar rijali, di antara para lelaki, wan nisa'i, dan para wanita. Jadi kalau ada orang ganteng, ada orang yang cantik, itu dulu nurnya sebelum diciptakan pernah melihat nur bentuk dari Nabi Muhammad di bagian apa? Gigi beliau, giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man ra'a lisanahu fasara rasulan baina salatina. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ra'a yang melihat siapa man lisanahu, pada lidahnya beliau Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia rasulan, sebagai utusan atau juru bicara bainas salatina, di antara para penguasa, jubir bisa jadi. Wa minhum man ra'a halqahu, wa minhum, dan di antara mereka ra'a yang man, ialah orang ra'a yang melihat siapa man halqahu, halqahu ya, pada tenggorokan Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia wa'idhan, orang yang memberi petuah, wa nasihan, dan penasehat, wa muadzinan, dan muadzin, juru adzan. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ra'a yang melihat lihyatahu, pada jenggotnya Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia mujahidan, orang yang suka berjuang atau pejuang fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ra'a unuqahu, wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ra'a yang melihat man unuqahu, pada lehernya Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia tajiron, kelak di dunia sebagai pedagang. Wa minhum man ra'a adudaihi, wa minhum, dan di antara mereka man, adalah orang ra'a yang melihat man adudaihi, pada kedua lengan atas beliau Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia farisan, sebagai ahli berkuda atau berkendaraan. Ahli berkendara yang ngebut-ngebut, ya suka ngebut-ngebut ya, tapi ngebut-ngebut yang baik pada tempatnya lah ya. Wasiyafan, dan ahli pedang, ahli senjata. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ra'a yang melihat siapa man abudahu, pada
lengan atas beliau Nabi Muhammad al-aymanah, yang bagian kanan. Fasarah, maka jadilah ia hajjaman, sebagai tukang bekam, tukang canduk. Wa minhum man ra'a adudahul aisar, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang melihat adudahu, bagian lengan atas kiri, aisara. Fasarah, maka jadilah ia jahilan, orang yang bodoh. Bodoh secara inteleknya iya, atau pura-pura pintar, ya kan, sebetulnya bodoh ya. Mengaku alim, mangqala inni alimun fa huwa jahilun. Siapa yang mengaku dirinya alim, mengaku dirinya bahwa ia mengetahui atau lebih tahu daripada orang lain, maka dia adalah orang bodoh. Wa minhum man ra'a kafahu, wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat orang kafahu, pada telapak tangan beliau Nabi Muhammad al-aimana, yang kanan, fasara sarrafan, maka jadilah ia sarrafan, kelak di dunia sebagai kasir, wa tarrazan, dan ahli mode, desainer maksudnya ya, perancang busana. Wa minhum man ra'a kafahul aisara, wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang melihat siapa man kafahu, pada telapak tangan Nabi Muhammad al-aisara, yang kiri, fasara, maka jadilah ia kayyalan, sebagai ahli takaran, ahli timbangan. Wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat siapa man yadaihi, kepada dua tangan Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah man, orang itu, saqiyan, orang yang dermawan. Wa kaisan, dan orang yang cerdas. Jadi kalau melihat dulu nurnya melihat kedua tangan Nabi Muhammad, maka dia jadi orang yang dermawan dan juga orang yang cerdas. Wa minhum man ra'a kafahu laisara, wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat siapa man kafahu, pada telapak tangan. Ini sudah kafahu, pada telapak tangan Nabi Muhammad al-aisara, yang kiri, fasara bakhilan, maka jadilah ia bakhilan, orang yang pelit. Nah, jadi orang yang pelit itu dulu penciptaan nurnya melihat bentuk Nabi Muhammad, kebagian melihat bagian telapak tangan Nabi Muhammad yang kiri, makanya pelit. Wa minhum man ra'a dhahra kaffaihi aymani. Wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat siapa man dhahra kaffihi, pada bagian luar telapak tangan Nabi Muhammad al-aimani, yang kanan, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia tabbahon, sebagai juru masak atau koki. Dilengkap ini. Wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang melihat siapa man anamilahul yusra, pada telunjuk jari jemari Nabi Muhammad al-yusra, yang kiri, fasara, maka jadilah ia kelak di dunia katiban, sebagai apa? Ahli tulis, penulis, sekretaris, notulen, pengarang, wartawan, seniman. Wa minhum man ra'a asabi'al yumna, wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat siapa man asabi'al yumna, pada jari jemari Nabi Muhammad yang kanan, fasara, maka jadilah ia khayyatan, tukang jahit, penjahit. Wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang melihat siapa man asabi'al yusra, pada jari jemari Nabi Muhammad yang kiri, fasara, maka jadilah ia haddadan, sebagai ahli besi, tukang pandi. Wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat siapa man sadrahu, pada dadanya Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah siapa orang itu aliman, ialah orang yang alim, wa mukarraman, alim ini bisa dikatakan cendekiawan ya, wa mukarraman, dan terhormat, wa mujtahidan, dan pejuang. Wa minhum, dan di antara mereka man ialah orang ra'a yang telah melihat siapa man dhahrahu, bagian punggung belakang, punggung ya belakang ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasarah, maka jadilah ia mutawaddi'an, orang yang tawadu, wa muti'an, orang yang taat,
li amri syar'i, kepada perintah syariat. Jadi kalau orang yang taat terhadap perintah Nabi Muhammad, perintah syariat, tawadu, maka dia ketika penciptaan ruhnya ya, itu melihat bagian belakang punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ro'a yang telah melihat sapa man jambaihi, lambung beliau Nabi Muhammad, fasarah, maka jadilah ia ghazian, ya, sebagai ahli perang, suka berperang. Ini dia melihat jambaihi, lambung Nabi Muhammad bentuknya. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ro'a yang melihat siapa man batnahu, akan perut Nabi Muhammad, fasarah, maka jadilah ia qani'an, orang yang qanaah, wa zahidan, dan orang yang zuhud. Zuhud itu meninggalkan kenikmatan-kenikmatan kenyamanan dunia. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang-orang yang telah melihat siapa man rukbataihi, kepada kedua lutut beliau Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia raki'an, orang yang sujud, wasajidan, dan orang yang sujud, rajin beribadah maksudnya. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang-orang yang telah melihat siapa man rijlaihi, kepada kedua kaki Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia sayyadan, pemburu, suka berburu. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang-orang yang telah melihat siapa man taqaddamaihi, pada bagian bawah kaki Nabi Muhammad, kedua telapak kaki beliau Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia masyian, di dunia ini sebagai orang yang suka berjalan, pengembara berarti ya. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang ro'a yang melihat siapa orang zillahu, bayangan Nabi Muhammad, fasara, maka jadilah ia orang tersebut mughniyan, orang yang mughniyan, ya, penyanyi, sebagai penyanyi ya. Wasahiba tumburi, dan orang yang ahli musik ya, musik petik ya, pemusik maksudnya. Berarti dia dulu penciptanya melihat bayangan nur Nabi Muhammad dalam bentuknya. Wa minhum, dan di antara mereka man lam yarah minhu syai'an, di antara mereka ada orang lam yarah yang tidak sama sekali tidak melihat minhu, dari Nabi Muhammad, syai'an, akan suatu. Fakana, maka jadilah ia Yahudiyan, orang Yahudi, au Nasraniyan, orang Nasrani, au kafiran, atau orang kafir, au majusian, atau majusi. Orang majusi, kafir, Nasrani, Yahudi, mereka ditakdirkan seperti itu oleh Allah memang, tapi ada sebabnya, karena melihat tidak melihat sama sekali dari bentuk-bentuk dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhum, dan di antara mereka man, ialah orang lam yandur minhu syai'an, lam yarah, lam yandur, tidak bisa memperhatikan, tidak melihat sekejap, sekedip mata pun dia tidak bisa melihat syai'an, akan suatu. Fasara, maka jadi dia mudda'iyan, jadi sebagai orang yang mengaku Tuhan, mengaku ya, mudda'iyan lirrububiyyati, yang mengaku Tuhan, kal fir'aunatah, seperti kal fara'inati, seperti para Fir'aun, wa ghairihim, dan lain sebagainya, minal kufari, dari orang-orang kafir. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annallahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala amarah, merintahkan siapa Allah Ta'ala, al-khalqah, kepada makhluk, bis-salati, untuk berselawat, ala surati ismi Ahmadah, atas mengikuti bentuk nama Ahmad, wa Muhammadin, dan Muhammad dalam aksara Arabnya. Jadi memerintahkan Allah itu kepada makhluknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada para makhluk untuk sholat, bukan sholawat nih, dengan sholat ya. Dengan mengikuti bentuk nama Nabi Ahmad, dengan nama Ahmad atau Nabi Muhammad. Jadi bentuknya orang sholat itu disamakan, memerintahkan ya, disamakan dengan Ahmad dan Muhammad. Fal qiyamu kamithli alifi,
Fal qiyamu dan adapun yang berdiri kamistlil alifi seperti alif. Jadi bentuknya ketika berdiri sholat itu seperti bentuk alif. Warruku'u kal ha'i. Warruku'u dan adapun ruku kal ha'i seperti ha. Nah, coba ketika kita ruku itu bentuknya seperti ha. Ha kebalik. Wasujuda kal mimi, sedangkan sujud seperti mim. Wal qu'uda kaddali, sedangkan duduk ya kaddali seperti dal. Kalau duduk itu seperti dal. Wa khalaqal khalqa ala surati ismi Muhammadin. Ini kalau Ahmad ya. Kalau Ahmad. Jadi kalau berdiri itu dalam sholat seperti bentuk alif, ruku seperti bentuk huruf ha, ya. Sujud seperti bentuk mim, sedangkan duduk seperti bentuk huruf dal. Kemudian wa khalaqal khalqa. Kemudian Allah memerintahkan kepada makhluk ala surati ismi Muhammadin alaihi salam, atas bentuk nama Nabi Muhammad alaihi, mudah-mudahan tetap kepada Nabi Muhammad assalamualaikum keselamatan. Farra'su. Nah, coba kita lihat bentuknya orang sholat itu sama enggak seperti bentuknya kondisinya Nabi Muhammad, nama Muhammad, lafaz secara Arabnya. Farra'su mudawwarun. Farra'su maka adapun kepala, mudawwarun itu bentuknya bulat. Kal mimi seperti mim. Kal mimil ula seperti mim yang pertama. Wal yadani kal ha'i. Dan kedua tangan itu seperti bentuk ha. Jadi ha ketika kita sujud ya. Wal batni kal mim tsaniyati, sedangkan perut itu seperti mim yang kedua. Muhammad ya, yang dengung nih. Warijlani kaddalih, dan kedua dal ini seperti apa? Kedua kaki ini kaddalih seperti dal. Wala yuhraku ahadun minal kufari ala suratihi. Wala yuhraku, dan karena itu tidak akan dibakar di neraka ya. Ahadun siapa orang minal kufari dari orang-orang kafir ala suratihi atas bentuk tubuhnya itu. Jadi bentuk tubuhnya orang kafir itu tidak akan dibakar di neraka karena saking mulianya nama Nabi Muhammad. Ketika bentuk tubuh itu meskipun dari orang kafir disamakan dengan nama Nabi Muhammad secara lafadznya saja, itu sudah menyelamatkan tubuhnya orang kafir itu. Jadi tidak akan masuk neraka. Jadi kalau ada pertanyaan, orang kafir masuk neraka atau enggak? Enggak. Tubuhnya tidak. Ya, tubuhnya tidak. Sama dengan anjingnya Al-Kahfi itu. Ya. Kalau anjingnya Al-Kahfi nanti ada keterangan di sini, memang masuk surga ruhnya. Adapun jasadnya dari anjingnya Al-Kahfi itu tetap di neraka. Sama dengan ini, bentuk tubuh dari orang kafir itu karena disamakan dengan nama Nabi Muhammad ketika sholat ataupun ketika ya semuanya dari gerakan-gerakan sholat itu tidak akan la yuhraku, tidak akan dibakar di neraka nanti. Bal tubdaluh. Nah, ini akan tetapi diganti suratuhu, apa bentuknya orang-orang kafir, ala suratil khinziri, pada bentuknya babi. Summa tuhraku bidnari, kemudian dibakarlah bentuk yang berupa babi itu binari, dengan api neraka. Nah, jadi ruhnya itu disamakan atau katakanlah dimasukkan ya ke jasad dari babi itu dan kemudian dibakarlah di sana. Jadi inilah bab pertama setelah pembukaan, kemudian menjelaskan tentang nur Nabi Muhammad, dan insya Allah nanti pertemuan di yang kedua ini akan membahas tentang penciptaan daripada Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya pada mustami'in dan mustami'at sekalian, dan kita lebih mengenal lagi siapa Nabi Muhammad itu, bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Aba'un Nur, Aba'ur Ruh, ya, bapak daripada ruh-ruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.